Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rismada Mardotila, NPM 2021020216, perwakilan dari kelas 1 NB semester 5. Langsung saja, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang partai politik dan pemilu, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Rudi Santoso. Partai politik dan pemilu merupakan bagian dari lembaga dan instrumen demokrasi. Titik temu antara keduanya terletak pada peran dan fungsinya dalam merekrut dan mendudukan seseorang dalam jabatan-jabatan publik secara demokratis. Pengertian partai politik itu sendiri adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Selanjutnya, fungsi partai politik. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sarana mengatur konflik. Yang kelima, sarana partisipasi politik. Yang keenam, sarana pemadu kepentingan. Dan yang ketujuh, sarana kontrol politik. Selanjutnya, itu kategori partai politik. Kategori partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan, sistem kepartaian, jarak dan ideologi. Selanjutnya berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi 3, yaitu partai perwakilan kelompok, yang contohnya itu Barisan Nasional di Malaysia. Yang kedua, partai pembinaan bangsa, contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura. Dan yang ketiga, partai mobilisasi, contohnya Partai Komunis. Selanjutnya berdasarkan sistem kepartaian. Maurits Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi 3, yaitu yang pertama sistem partai tunggal dibagi menjadi 3, totaliter yaitu contoh Partai Komunis dan Fasis. Yang kedua itu otoriter atau contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura. Dan yang C itu dominan, contohnya LDP di Jepang. Yang kedua itu sistem dwipartai dan yang ketiga sistem banyak partai. Pengertian pemilu itu sendiri adalah mekanisme untuk merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke dalam jabatan-jabatan publik melalui pemilihan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan. Dari masyarakat itu sendiri lahirlah partai politik, selanjutnya pemilu, dan selanjutnya lagi jabatan-jabatan publik. Jabatan publik itu seperti presiden, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota parlemen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 2 prinsip pokok sistem pemilu. Yang pertama itu ada single member constituency, yaitu suatu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Dan yang kedua itu multi-member constituency, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proporsional representatif atau sistem perwakilan berimbang. Selanjutnya yaitu sistem distrik. Kelemahan sistem distrik itu yang pertama kurang memperhatikan partai-partai kecil dari golongan minoritas. Yang kedua itu cenderung mengabaikan suara rakyat yang memilih calon yang kalah. Yang ketiga itu dapat timbul kecenderungan bahwa wakil rakyat yang bersangkutan akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat pemilih di distrik yang bersangkutan daripada kepentingan nasional yang lebih luas. Dan yang keempat, dalam masyarakat yang heterogen atas dasar ras, suku, dan agama, sistem ini dianggap kurang efektif. Kalau kelebihan sistem distrik itu yang pertama ada wakil rakyat terpilih dikenal dengan baik oleh penduduk distrik yang bersangkutan. Yang kedua itu mendorong ke arah integrasi kepartaian karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik adalah 1, di mana hal ini dapat mendorong kerjasama antar partai lewat mekanisme Stembus Accord. Dan yang ketiga itu mendorong penyederhanaan partai secara alamiah. Dan yang keempat, suatu partai lebih mudah untuk mencapai suara mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi yang sering menimbulkan persoalan stabilitas politik. Yang kelima, dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan semua potensi keragaman kultural, ras, etnis, keragaman anutan agama, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya dalam masyarakat.
Yang keenam itu lebih sederhana dan murah. Dan yang ketujuh, kedudukan individu masyarakat relatif lebih mandiri. Selanjutnya, sistem proporsional. Sistem proporsional secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem proporsional dengan sel-sel daftar terbuka, yang kedua sistem proporsional dengan sel-sel daftar tertutup, seperti dalam pemilu 1999 atau ada mekanisme Stembus Accord. Selanjutnya, kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, mempermudah fragmentasi kepartaian. Yang kedua, kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama dan berintegrasi satu sama lain. Yang ketiga, kedudukan pemimpin partai cenderung sangat dominan dalam menentukan daftar calon. Yang keempat, wakil rakyat cenderung kurang akrab dengan pemilihnya. Dan yang kelima, biasanya partai mengalami kesulitan dalam memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Selanjutnya, kelebihan sistem proporsional. Yang pertama itu tidak ada suara yang hilang, semua suara pemilih dianggap berharga karena asas satu orang satu suara atau one man one vote dilaksanakan secara penuh. Yang kedua itu semua suara yang diperebutkan sebanding dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di parlemen. Dan yang ketiga, tidak terdapat distorsi dalam perhitungan suara seperti dalam sistem distrik. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.